Viral Wonogiri geger. Di tengah suasana lebaran yang harusnya penuh kebahagiaan, tiba-tiba muncul kabar mengerikan yang bikin warga merinding. Seorang pedagang bakso diduga menggunakan daging tikus demi meraih keuntungan besar. Awalnya cuma rumor di media sosial, tapi dalam hitungan jam, berita ini langsung menyebar dan membuat banyak orang takut, bahkan curiga dengan bakso yang mereka makan sendiri. Benarkah ini terjadi? Atau hanya kabar yang dibesar-besarkan? Fakta sebenarnya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Suasana lebaran di Wonogiri yang biasanya dipenuhi tawa, silaturahmi, dan aroma makanan khas yang menggugah selera, mendadak berubah menjadi penuh kegelisahan. Di saat keluarga berkumpul dan anak-anak bermain riang di halaman rumah, sebuah kabar mengejutkan perlahan menyelinap masuk, bukan dari televisi, bukan dari pengumuman resmi, melainkan dari layar-layar ponsel warga. Semua bermula dari sebuah unggahan anonim di media sosial. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat siapapun yang membacanya merasa tidak nyaman. Unggahan itu menyebutkan adanya seorang pedagang bakso di wilayah Wonogiri yang diduga menggunakan daging tikus sebagai bahan dagangannya, terutama saat momen lebaran ketika permintaan meningkat drastis. Awalnya, banyak yang menganggap kabar tersebut hanya sekadar hoaks atau sensasi belaka. Namun dalam hitungan jam, unggahan itu menyebar dengan cepat. Dibagikan dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, dari satu akun ke akun lain, hingga akhirnya menjadi perbincangan hangat di hampir seluruh sudut kota. Kata-kata seperti, hati-hati beli bakso, dan katanya ada yang pakai daging tikus, mulai bermunculan di berbagai percakapan. Warga yang sebelumnya menikmati hidangan lebaran dengan santai, kini mulai merasa ragu. Beberapa bahkan memilih untuk tidak membeli makanan di luar, sementara yang lain sibuk mencari tahu kebenaran di balik kabar tersebut. Di pasar tradisional, suasana yang biasanya ramai dengan canda dan tawar-menawar berubah sedikit berbeda. Obrolan antar pedagang dan pembeli tak lagi hanya soal harga atau kualitas barang, tetapi juga membahas isu yang sedang viral itu. Bener nggak sih? Tanya seorang ibu dengan nada khawatir. Jangan-jangan kita sudah pernah makan tanpa sadar, sahut yang lain. Kekhawatiran itu tidak berhenti di situ. Di warung-warung kecil dan pinggir jalan, beberapa pelanggan mulai memperhatikan lebih detail makanan yang mereka pesan. Ada yang mencium aroma bakso lebih lama dari biasanya. Ada pula yang membandingkan tekstur dan rasanya dengan yang pernah mereka makan sebelumnya. Sementara itu, di media sosial, berbagai spekulasi terus bermunculan. Ada yang mengaku pernah melihat hal mencurigakan, ada pula yang menambahkan cerita yang belum tentu kebenarannya. Informasi yang belum terverifikasi bercampur dengan opini pribadi, menciptakan gelombang kepanikan yang semakin sulit dikendalikan. Beberapa akun bahkan mulai menyebut lokasi tertentu dan ciri-ciri pedagang yang diduga terlibat. Hal ini membuat situasi semakin tegang, karena nama baik seseorang bisa saja tercoreng hanya karena dugaan yang belum terbukti. Di sisi lain, masyarakat merasa berhak untuk tahu dan melindungi diri dari kemungkinan bahaya. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Isu ini bukan lagi sekadar kabar biasa. Ia telah berubah menjadi fenomena yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dari yang awalnya hanya satu unggahan, kini menjelma menjadi kekhawatiran kolektif yang menyebar cepat, terutama di momen sensitif seperti lebaran. Tak sedikit warga yang mulai bertanya-tanya, bagaimana jika kabar ini benar? Bagaimana jika selama ini mereka tanpa sadar telah mengonsumsi sesuatu yang tidak layak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benak, menciptakan rasa tidak tenang yang sulit diabaikan. Namun di balik semua kepanikan itu, kebenaran sebenarnya masih belum jelas. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada bukti yang benar-benar dapat dipastikan. Hanya potongan informasi, dugaan, dan rasa takut yang terus berkembang. Dan di saat itulah, Wonogiri benar-benar berada dalam kondisi yang tidak biasa, antara percaya dan ragu, antara takut dan penasaran. Semua orang menunggu satu hal yang sama, kebenaran. Kabar yang awalnya dianggap sepele kini telah berubah menjadi sesuatu yang besar. Dan tanpa disadari, ini baru permulaan dari sebuah cerita yang akan mengguncang banyak orang. Seiring kabar yang terus menyebar tanpa henti, suasana di Wonogiri perlahan berubah.
Jika sebelumnya warga hanya sekadar membaca dan membicarakan, kini rasa curiga mulai benar-benar terasa di kehidupan sehari-hari. Di pagi hari setelah kabar itu viral, beberapa warung bakso yang biasanya ramai terlihat sedikit berbeda. Pembeli masih datang, tetapi tidak seramai biasanya. Mereka duduk dengan ekspresi ragu, memperhatikan setiap detail yang sebelumnya mungkin tak pernah mereka pedulikan. Seorang pria parubaya tampak memandangi semangkuk bakso di hadapannya lebih lama dari biasanya. Ia mengaduk kuah pelan, mengamati tekstur bakso, bahkan sempat mencium aromanya sebelum akhirnya hanya memakan setengah porsi. Entah kenapa rasanya beda, atau mungkin cuma perasaan saya, ujarnya pelan. Di tempat lain, seorang ibu yang sedang berbelanja di pasar tradisional mengaku mulai memilih-milih dengan lebih hati-hati. Ia biasanya membeli bakso untuk keluarganya setiap akhir pekan, namun kali ini ia mengurungkan niatnya. Takut saja, apalagi anak-anak yang makan, katanya dengan wajah cemas. Percakapan serupa mulai terdengar di berbagai sudut kota. Di warung kopi, di teras rumah, hingga di grup WhatsApp keluarga. Semua membahas hal yang sama, bakso, daging tikus, dan kemungkinan yang sulit diterima akal sehat. Yang membuat situasi semakin rumit adalah munculnya berbagai cerita tambahan dari warga. Ada yang mengaku pernah melihat pedagang membawa kantong berisi daging mencurigakan di malam hari. Ada pula yang mengatakan pernah mencicipi bakso dengan rasa yang aneh beberapa waktu lalu. Meski tidak ada bukti yang jelas, cerita-cerita ini terus memperkuat rasa curiga. Media sosial pun semakin dipenuhi komentar. Sebagian mencoba menenangkan, mengingatkan agar tidak mudah percaya sebelum ada bukti resmi. Namun tak sedikit pula yang justru menambah kekhawatiran dengan membagikan ulang cerita-cerita yang belum tentu benar. Kalau benar ini terjadi, sudah keterlaluan, tulis salah satu pengguna. Semoga cuma hoaks, tapi kok banyak yang bilang aneh ya rasanya, komentar lainnya. Di tengah arus informasi yang tak terbendung itu, muncul fenomena yang menarik. Warga mulai menyelidiki dengan cara mereka sendiri. Ada yang sengaja membeli bakso dari beberapa tempat berbeda untuk dibandingkan. Ada pula yang memotret atau merekam proses pembuatan bakso di pinggir jalan, lalu membagikannya ke media sosial. Namun, alih-alih menemukan jawaban, tindakan ini justru menambah kebingungan. Setiap orang memiliki pendapat berbeda, dan tidak ada satupun yang benar-benar bisa memastikan kebenaran. Para pedagang bakso yang tidak tahu menahu dengan isu ini pun ikut merasakan dampaknya. Beberapa mengaku penjualan mereka menurun drastis dalam waktu singkat. Ada yang harus menjelaskan berulang kali kepada pelanggan bahwa bahan yang mereka gunakan aman. Bahkan, ada yang sampai menunjukkan proses pembuatan bakso secara langsung demi meyakinkan pembeli. Ini daging sapi asli, bisa dilihat sendiri, kata seorang pedagang sambil memperlihatkan bahan dagangannya. Namun, meski sudah dijelaskan, tidak semua pelanggan langsung percaya. Keraguan yang sudah terlanjur muncul sulit untuk dihilangkan begitu saja. Situasi ini membuat suasana Lebaran yang seharusnya hangat berubah menjadi penuh tanda tanya. Warga tidak hanya merasakan kekhawatiran soal makanan, tetapi juga mulai mempertanyakan siapa yang bisa dipercaya. Di satu sisi, mereka ingin melindungi diri dan keluarga. Namun di sisi lain, mereka juga tidak ingin menuduh tanpa dasar. Dilema itu terus menghantui, membuat setiap keputusan terasa berat, bahkan untuk hal sederhana seperti membeli semangkuk bakso. Hari demi hari, kecurigaan itu tidak mereda. Justru semakin menguat, seiring dengan terus bermunculannya cerita dan dugaan baru. Dan tanpa disadari, Wonogiri kini tidak hanya diliputi rasa penasaran, tetapi juga ketakutan yang perlahan tumbuh di antara warganya. Semua orang mulai menyadari, ini bukan lagi sekadar kabar viral. Sesuatu yang lebih besar mungkin sedang terjadi. Dan pertanyaannya kini bukan lagi, benar atau tidak. Melainkan, siapa yang sebenarnya terlibat. Ketika kecurigaan warga belum juga mereda, situasi di Wonogiri justru semakin memanas. Kali ini, bukan lagi sekadar cerita atau dugaan. Sebuah video pendek tiba-tiba muncul dan langsung menyebar luas di media sosial. Video itu berdurasi kurang dari 1 menit,
namun dampaknya begitu besar. Dalam rekaman yang terlihat diambil secara sembunyi-sembunyi, tampak sebuah tempat sederhana dengan pencahayaan minim. Di sana, seseorang terlihat sedang mengolah sesuatu yang diduga sebagai bahan bakso. Yang membuat warga geger, objek dalam video tersebut terlihat tidak biasa. Bentuk dan ukurannya menimbulkan spekulasi. Banyak yang langsung mengaitkannya dengan isu daging tikus yang sebelumnya sudah beredar. Dalam hitungan jam, video itu menyebar tanpa kendali. Dari satu platform ke platform lain, dari grup WhatsApp keluarga hingga akun-akun besar di media sosial. Setiap orang yang melihatnya memiliki reaksi yang hampir sama. Kaget, jijik, dan marah. Ini dia buktinya, tulis salah satu pengguna dengan nada yakin. Kalau ini benar, sudah keterlaluan, komentar lainnya. Namun di balik reaksi tersebut, tidak sedikit juga yang mulai mempertanyakan keaslian video itu. Dari mana asalnya? Siapa yang merekam? Dan yang paling penting, apakah benar video itu diambil di Wonogiri, atau hanya dikaitkan begitu saja dengan isu yang sedang viral? Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan itu tenggelam di tengah derasnya arus penyebaran. Banyak orang lebih cepat percaya daripada mencari tahu kebenaran. Beberapa akun bahkan mulai menganalisis video tersebut dengan cara mereka sendiri. Mereka memperbesar gambar, memperlambat rekaman, lalu mencoba menebak jenis daging yang terlihat. Hasilnya, beragam pendapat yang justru semakin membingungkan. Di sisi lain, suasana di lapangan mulai berubah drastis. Warga yang sebelumnya hanya curiga, kini merasa seolah memiliki bukti nyata. Rasa takut pun meningkat tajam. Beberapa warung bakso mulai sepi pembeli. Bahkan ada yang terpaksa tutup lebih awal karena tidak ada pelanggan yang datang. Pedagang yang tidak tahu menahu dengan video tersebut ikut terkena dampaknya. Sejak video itu viral, pembeli langsung berkurang, ujar salah satu pedagang dengan wajah lesu. Saya juga bingung harus jelasin bagaimana lagi, tambahnya. Sementara itu, sebagian warga mulai bertindak lebih jauh. Ada yang mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat dalam video tersebut. Ada pula yang mencoba mencari tahu identitas orang yang terlihat di dalam rekaman. Namun, upaya-upaya itu justru menimbulkan risiko baru. Informasi yang belum tentu benar mulai mengarah ke individu tertentu. Nama-nama mulai disebut, tuduhan mulai dilemparkan, dan situasi perlahan berubah menjadi sensitif. Di media sosial, perdebatan semakin panas. Ada yang menuntut agar pelaku segera ditangkap, ada pula yang mengingatkan agar tidak gegabah menyimpulkan sebelum ada bukti resmi. Jangan sampai salah tuduh, tulis seorang pengguna. Tapi kalau ini benar, harus ditindak tegas, balas yang lain. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, video tersebut telah mengubah segalanya. Dari sekadar isu yang samar, kini masyarakat merasa seolah melihat langsung sesuatu yang menguatkan dugaan mereka. Namun, benarkah video itu adalah bukti nyata? Ataukah hanya potongan gambar yang disalahartikan? Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, suasana di Wonogiri kini semakin tegang. Rasa percaya mulai goyah, dan ketakutan terus menyebar. Warga tidak hanya khawatir tentang apa yang mereka makan, tetapi juga tentang kebenaran yang semakin sulit dibedakan dari asumsi. Dan di tengah semua itu, tekanan terhadap pihak berwenang semakin besar. Masyarakat menuntut jawaban. Mereka ingin kepastian, bukan sekadar dugaan. Karena jika dibiarkan, situasi ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan mungkin, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tekanan publik yang semakin besar akhirnya tidak bisa diabaikan. Setelah berhari-hari isu ini bergulir liar tanpa kepastian, aparat dan dinas terkait resmi turun tangan. Bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk meredam kepanikan yang mulai tak terkendali. Pagi itu, suasana di beberapa titik di Wonogiri terlihat berbeda. Sejumlah petugas dari kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas perdagangan mulai melakukan inspeksi mendadak ke beberapa warung bakso yang disebut-sebut dalam isu viral tersebut. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian warga. Orang-orang berkumpul di sekitar lokasi,
Sebagian ingin tahu, sebagian lagi berharap menemukan jawaban atas keresahan yang selama ini mereka rasakan. Di salah satu warung yang cukup ramai disebut di media sosial, petugas terlihat memeriksa bahan-bahan yang digunakan. Daging, bumbu, hingga proses pengolahan diperhatikan secara detail. Semua dilakukan dengan prosedur yang ketat dan penuh kehati-hatian. Seorang petugas kesehatan mengambil sampel bakso dan memasukkannya ke dalam wadah khusus untuk diuji di laboratorium. Tidak hanya satu tempat, pemeriksaan juga dilakukan di beberapa lokasi lain untuk memastikan hasil yang objektif. Kami akan melakukan uji menyeluruh. Masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu hasil resmi, ujar salah satu petugas di lokasi. Namun, meski sudah ada tindakan nyata, rasa tegang di tengah warga belum sepenuhnya hilang. Banyak yang masih menunggu dengan penuh kecemasan. Apa yang sebenarnya akan ditemukan? Di sisi lain, beberapa pedagang yang namanya sempat disebut dalam isu tersebut mulai dipanggil untuk dimintai keterangan. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup, namun kabarnya cepat menyebar ke masyarakat. Rumor baru pun kembali bermunculan. Ada yang mengatakan sudah ada pedagang yang mengakui perbuatannya. Ada pula yang menyebutkan bahwa aparat menemukan hal mencurigakan saat inspeksi. Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar-kabar ini kembali memicu spekulasi. Di tengah situasi yang semakin sensitif, aparat berusaha menenangkan keadaan. Mereka mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menunggu hasil penyelidikan secara resmi. Namun, di era media sosial yang serba cepat, imbauan itu tidak selalu diikuti. Informasi, benar maupun tidak, terus beredar tanpa henti. Sementara itu, di balik layar, proses investigasi berjalan lebih intens. Sampel yang telah dikumpulkan dikirim ke laboratorium untuk diuji secara ilmiah. Disinilah kebenaran mulai dicari, bukan berdasarkan dugaan atau opini, melainkan melalui data dan fakta. Petugas juga mulai menelusuri asal-usul video yang sempat viral. Mereka mencoba mencari tahu siapa yang merekam, di mana lokasi sebenarnya, dan apakah video tersebut benar berkaitan dengan kasus di Wonogiri. Setiap detail diperiksa dengan teliti. Karena satu kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, baik bagi masyarakat maupun bagi orang-orang yang mungkin tidak bersalah. Di sisi lain, para pedagang bakso yang tidak terlibat mulai merasa tertekan. Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk menutup sementara usaha mereka demi menghindari kecurigaan. Lebih baik tutup dulu daripada dituduh macam-macam, ujar salah satu pedagang dengan nada pasrah. Situasi ini menunjukkan betapa besar dampak dari sebuah isu yang belum jelas kebenarannya. Bukan hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga memengaruhi kehidupan banyak orang. Hari demi hari, masyarakat terus menunggu. Setiap perkembangan kecil menjadi perhatian besar. Semua mata tertuju pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. Akankah dugaan ini terbukti benar? Ataukah semua ini hanyalah kesalahpahaman yang terlanjur membesar? Yang pasti, satu hal tidak bisa dihindari, kebenaran akan segera terungkap. Dan ketika itu terjadi, dampaknya mungkin akan jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan siapapun. Di tengah proses penyelidikan yang semakin intens, sebuah kabar mengejutkan kembali menyebar ke publik. Kali ini bukan sekadar dugaan, bukan pula video yang belum jelas asal-usulnya. Kabar itu menyebutkan bahwa salah satu pedagang yang diperiksa akhirnya memberikan pengakuan. Informasi tersebut pertama kali terdengar dari lingkaran terbatas. Namun seperti sebelumnya, hanya butuh waktu singkat hingga akhirnya bocor dan menyebar luas ke masyarakat. Kata, pengakuan, langsung menjadi pusat perhatian. Warga yang sejak awal diliputi rasa penasaran kini dibuat semakin tegang. Jika benar ada pengakuan, maka semua yang selama ini hanya dugaan bisa berubah menjadi kenyataan yang sulit diterima. Di balik pintu tertutup, proses pemeriksaan terhadap pedagang tersebut berlangsung cukup lama. Menurut sumber yang beredar, awalnya ia membantah semua tuduhan. Ia mengaku menggunakan bahan yang sama seperti pedagang lain, daging sapi, tepung, dan bumbu biasa. Namun tekanan pertanyaan yang terus berlanjut, ditambah dengan bukti-bukti yang sedang dikumpulkan oleh aparat, membuat situasi berubah.
Perlahan, sikapnya mulai berbeda. Jawaban yang awalnya tegas, berubah menjadi ragu. Hingga akhirnya, muncul pernyataan yang langsung mengguncang. Ia diduga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, terutama saat harga bahan naik dan permintaan meningkat tajam saat Lebaran, ia pernah mencampur bahan yang tidak lazim untuk menekan biaya produksi. Kabar ini sontak membuat publik terdiam, lalu meledak dalam berbagai reaksi. Jadi benar selama ini, tulis seseorang di media sosial. Tidak masuk akal, tega sekali kalau itu benar, komentar yang lain. Namun, di tengah gelombang reaksi tersebut, satu hal penting masih belum jelas. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bahan tidak lazim itu? Sebagian langsung mengaitkannya dengan isu daging tikus yang sejak awal beredar. Namun tidak ada pernyataan resmi yang secara tegas membenarkan hal tersebut. Kata-kata yang beredar masih bersifat samar, dan justru membuka ruang interpretasi yang semakin luas. Aparat sendiri belum memberikan konfirmasi terbuka terkait isi pengakuan tersebut. Mereka masih terus mendalami keterangan dan mencocokkannya dengan hasil uji laboratorium yang belum selesai. Meski begitu, dampak dari kabar ini sudah terasa begitu besar. Warga yang sebelumnya ragu kini cenderung percaya bahwa sesuatu memang tidak beres. Kepercayaan terhadap pedagang bakso menurun drastis. Bahkan, tidak sedikit yang mulai menghindari makanan tersebut sama sekali. Di sisi lain, suasana di kalangan pedagang semakin tertekan. Mereka yang tidak terlibat merasa ikut terdampak oleh stigma yang berkembang. Beberapa di antaranya mengaku kesulitan meyakinkan pelanggan bahwa mereka tidak melakukan hal yang sama. Satu orang bikin masalah, semua kena imbasnya, ujar seorang pedagang dengan nada kecewa. Situasi semakin kompleks karena informasi yang beredar belum sepenuhnya utuh. Pengakuan yang seharusnya menjadi titik terang, justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Apakah benar yang dimaksud adalah daging tikus? Ataukah hanya bahan lain yang tidak sesuai standar? Dan seberapa sering hal itu dilakukan? Semua pertanyaan itu masih menggantung tanpa jawaban pasti. Di tengah ketidakpastian ini, masyarakat berada dalam kondisi yang sulit. Di satu sisi, mereka merasa marah dan kecewa. Namun di sisi lain, mereka juga mulai menyadari bahwa tidak semua yang beredar bisa langsung dianggap sebagai kebenaran. Yang jelas, situasi kini telah mencapai titik yang sangat sensitif. Isu ini bukan lagi sekadar viral, tetapi sudah menyentuh kepercayaan publik secara luas. Dan kini, semua bergantung pada satu hal yang paling dinantikan. Hasil resmi dari penyelidikan. Karena hanya dengan itulah, semua dugaan, pengakuan, dan spekulasi bisa benar-benar diuji. Dan saat kebenaran itu akhirnya terungkap, akan menentukan apakah ini adalah skandal besar, atau hanya kesalahpahaman yang terlanjur membesar. Setelah berhari-hari diliputi ketidakpastian, akhirnya momen yang paling ditunggu pun tiba. Pihak berwenang dijadwalkan memberikan pernyataan resmi terkait hasil penyelidikan yang telah dilakukan secara menyeluruh. Sejak pagi, suasana di Wonogiri terasa berbeda. Warga menunggu dengan penuh harap sekaligus cemas. Di media sosial, berbagai spekulasi masih terus bermunculan. Namun kali ini semua orang tahu, jawaban sebenarnya akan segera datang. Dalam konferensi yang digelar secara resmi, perwakilan dari aparat dan dinas terkait mulai menyampaikan hasil investigasi. Mereka menjelaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara prosedural, mulai dari pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, hingga pengujian laboratorium. Suasana menjadi hening ketika hasil utama mulai disampaikan. Berdasarkan uji laboratorium terhadap sampel bakso yang telah dikumpulkan dari beberapa lokasi, tidak ditemukan kandungan daging tikus seperti yang ramai diberitakan sebelumnya. Pernyataan itu langsung menyebar cepat. Banyak warga yang merasa lega, namun tidak sedikit pula yang masih terkejut. Namun penjelasan tidak berhenti di situ. Pihak berwenang juga mengungkap bahwa memang ditemukan beberapa pelanggaran dalam praktik pengolahan makanan. Salah satunya adalah penggunaan bahan yang tidak sesuai standar kualitas. Bukan daging tikus, tetapi bahan campuran lain yang seharusnya tidak digunakan dalam produk makanan yang layak konsumsi. Hal ini menjelaskan sebagian dari kecurigaan warga sebelumnya,
terutama terkait rasa dan tekstur bakso yang dianggap berbeda. Dugaan yang berkembang ternyata tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak sepenuhnya tanpa dasar. Mengenai video yang sempat viral, hasil penelusuran menunjukkan bahwa rekaman tersebut tidak dapat dipastikan berasal dari Wonogiri. Ada indikasi bahwa video itu telah beredar sebelumnya dan dikaitkan ulang dengan isu yang sedang ramai. Temuan ini menjadi titik penting yang menjelaskan bagaimana kepanikan bisa berkembang begitu cepat. Berawal dari informasi yang tidak terverifikasi, lalu diperkuat oleh visual yang belum tentu relevan. Terkait pengakuan yang sempat beredar, pihak aparat juga memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa memang ada pedagang yang mengakui melakukan pelanggaran dalam penggunaan bahan, namun tidak secara spesifik menyebutkan penggunaan daging tikus seperti yang diasumsikan publik. Pernyataan ini sekaligus meluruskan berbagai informasi yang selama ini simpang siur. Meski begitu, tindakan tegas tetap diambil. Pedagang yang terbukti melanggar standar keamanan pangan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Bagi sebagian warga, hasil ini menjadi kelegaan. Ketakutan terbesar mereka tentang kemungkinan mengonsumsi sesuatu yang sangat tidak layak tidak terbukti. Namun di sisi lain, muncul juga rasa kecewa dan refleksi. Bagaimana sebuah isu bisa berkembang begitu besar hanya dalam waktu singkat? Dan mengapa begitu banyak orang langsung percaya tanpa menunggu kepastian? Kasus ini menjadi gambaran nyata tentang kekuatan sekaligus risiko dari informasi di era digital. Satu unggahan bisa memicu kepanikan massal. Satu video bisa membentuk opini, bahkan sebelum kebenarannya dipastikan. Kini, setelah fakta terungkap, suasana di Wonogiri perlahan mulai mereda. Warung-warung bakso mulai kembali buka, meski kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya pulih. Warga pun mulai mengambil pelajaran bahwa kewaspadaan memang penting, tetapi ketenangan dan verifikasi jauh lebih dibutuhkan sebelum mengambil kesimpulan. Kebenaran akhirnya terungkap, bukan seperti yang dibayangkan banyak orang, tetapi cukup untuk membuka mata semua pihak. Dan dari semua yang terjadi, satu hal menjadi jelas. Yang paling berbahaya bukan hanya apa yang kita konsumsi, tetapi juga informasi yang kita telan tanpa dipastikan kebenarannya. Setelah fakta demi fakta terungkap dan situasi mulai mereda, Wonogiri perlahan kembali ke ritme normalnya. Warung-warung bakso yang sempat sepi kini mulai didatangi kembali, meski tidak seramai sebelumnya. Warga yang sempat diliputi ketakutan, kini mencoba menjalani hari seperti biasa, namun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Kasus ini meninggalkan jejak yang tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa. Bukan hanya tentang makanan, bukan sekadar tentang dugaan pelanggaran, tetapi tentang bagaimana sebuah kabar bisa mengubah perilaku masyarakat dalam waktu singkat. Dari rasa percaya menjadi curiga, dari santai menjadi waspada, bahkan dari tenang menjadi panik. Semua bermula dari satu hal sederhana, informasi yang belum terverifikasi. Di era digital seperti sekarang, setiap orang bisa menjadi penyebar berita. Satu unggahan bisa menjangkau ratusan, bahkan ribuan orang dalam hitungan menit. Namun sayangnya, tidak semua informasi datang dengan kebenaran yang utuh. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana kepanikan massal bisa terbentuk. Ketika dugaan, opini, dan potongan informasi bercampur tanpa kejelasan, yang muncul bukan lagi fakta, melainkan persepsi yang dibangun bersama. Warga Wonogiri merasakannya secara langsung. Mereka belajar bahwa rasa takut bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Bahwa sebuah video, meski belum jelas asal-usulnya, bisa lebih dipercaya daripada penjelasan yang menunggu proses. Dan bahwa dalam situasi tertentu, emosi seringkali mengalahkan logika. Namun di balik semua itu, ada pelajaran penting yang bisa diambil. Kewaspadaan adalah hal yang baik. Masyarakat memang perlu peduli terhadap apa yang mereka konsumsi. Namun kewaspadaan tanpa verifikasi bisa berubah menjadi kepanikan yang merugikan banyak pihak. Banyak pedagang yang tidak bersalah harus menanggung dampaknya. Penjualan menurun, kepercayaan hilang, bahkan nama baik tercoreng hanya karena terlanjur dikaitkan dengan isu yang belum tentu benar. Di sisi lain,
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran aparat dan pihak berwenang dalam memberikan klarifikasi yang cepat dan transparan. Karena di tengah derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan pegangan yang pasti, bukan sekadar dugaan. Kini, setelah semuanya berlalu, satu pertanyaan penting muncul di benak banyak orang. Apa yang akan kita lakukan jika hal serupa terjadi lagi? Apakah kita akan langsung percaya dan ikut menyebarkan? Ataukah kita akan berhenti sejenak, mencari kebenaran, dan berpikir lebih jernih? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan bagaimana masyarakat menghadapi informasi di masa depan. Wonogiri mungkin sudah kembali tenang. Namun cerita ini tidak akan mudah dilupakan. Ia menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan teknologi, ada tanggung jawab besar yang harus dijaga bersama. Karena pada akhirnya, bukan hanya makanan yang harus kita pilih dengan hati-hati, tetapi juga informasi yang kita dengar, kita percaya, dan kita sebarkan. Dan dari sinilah, pelajaran itu bermula, agar kepanikan yang sama tidak terulang kembali.